Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulfa dengan NIM 241202. Saya akan eh, mempresentasikan dengan judul hasil kerja saya dengan judul pemilihan proses pemasaran jamu dengan metode Promete di Kota Balikpapan. Eh, Pertama, ada latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan warisan budaya. Salah satunya adalah pemanfaatan tanaman obat tradisional yang dikenal sebagai jamu. Sebagai bagian dari industri herbal, jamu tidak hanya memiliki nilai historis dan kesehatan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Di era modernisasi saat ini, industri jamu dituntut untuk terus berkembang agar dapat bersaing dengan produk kesehatan modern. Salah satu kunci utamanya keberhasilan dalam mempertahankan dan meningkatkan eksistensi industri jamu adalah melalui strategi pemilihan proses pemasaran yang tepat. Kota Balikpapan sebagai salah satunya pusat ekonomi utama di Kaltim sekaligus gerbang menuju IKN, mengalami pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Heterogenitas dan mobilitas masyarakat yang tinggi di Kota Balikpapan menciptakan karakteristik pasar yang unik dan dinamis. Pelaku usaha jamu di Kota Balikpapan, baik skala mikro kecil maupun menengah, menghadapi tantangan besar dalam menentukan metode pemasaran yang paling efektif. Mereka harus memilih di antara berbagai alternatif proses pemasaran, seperti pemasaran konvensional, pemasaran digital, atau kombinasi keduanya atau hybrid. Secara spesifik, penelitian ini mengambil objek pada pelaku usaha jamu lokal di Kota Balikpapan. Salah satunya adalah di Kilo 6. Toko jamu tradisional ini menghadapi dinamika pasar yang berat, di mana metode pemasaran mereka mayoritas masih mengandalkan sistem konvensional, menunggu pelanggan datang ke toko atau titip warung. Sementara biaya operasional sewa tempat dan logistik bahan baku terus meningkat di tengah pesatnya perkembangan kota. Proses pemilihan strategi pemasaran ini merupakan masalah pengambilan keputusan yang kompleks. Pihak manajemen atau pelaku usaha tidak bisa hanya mengandalkan satu aspek saja, melainkan harus mempertimbangkan banyak kriteria yang seringkali saling bertentangan. Kriteria tersebut meliputi biaya pemasaran, jangkauan pasar, efektivitas, konversi penjualan, kemudahan pengelolaan, hingga respon loyalitas konsumen lokal di Kota Balikpapan. Kesalahan dalam memilih proses pemasaran dapat berdampak pada efisiensinya alokasi modal dan kegagalan penetrasi pasar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan ilmiah yang objektif dan terstruktur untuk membantu menentukan proses pemasaran jamu yang paling optimal. Untuk menyelesaikan permasalahan multi tersebut, pendekatan kriteria decision making atau MCDM atau sistem pendukung keputusan SPK menjadi solusi yang sangat relevan. Salah satunya metode SPK yang efektif untuk melakukan perbandingan dan pengurutan alternatif adalah metode Promete. Metode Promete memiliki keunggulan dalam mengenangani kriteria yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif secara bersamaan. Melalui penggunaan fungsi preferensi yang detail, metode ini mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif proses pemasaran berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan keputusan penentuan peringkat ranking yang objektif dan transparan. Berdasarkan urgensi, pentingnya optimalisasi strategi pemasaran bagi kelangsungan industri jamu lokal serta potensi pasar strategis wilayah ini. Maka penelitian ini difokuskan pada analisis pengambilan keputusan. Penelitian ini dikemukakan dalam judul pemilihan proses pemasaran jamu dengan metode Promete di Kota Balikpapan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis yang berbasis data bagi para pelaku usaha jamu dalam memilih proses pemasaran yang paling efisien dan tepat sasaran. Satu, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya apa saja kriteria dan alternatif proses pemasaran yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam industri jamu di Kota Balikpapan. Kedua, ada bagaimana penerapan metode Promete dalam menganalisis dan mengevaluasi berbagai alternatif proses pemasaran jamu tersebut. Ketiga, apa alternatif proses pemasaran jamu yang menghasilkan peringkat tertinggi dan paling optimal untuk diterapkan di Kota Balikpapan berdasarkan hasil perhitungan metode Promete. 1.3 adapun tujuannya mengidentifikasi kriteria dan alternatif proses pemasaran jamu yang relevan di Kota Balikpapan, menerapkan langkah-langkah metode Prometeo untuk mengevaluasi bobot preferensi dari setiap alternatif. 3. Menentukan rekomendasi proses pemasaran jamu terbaik berdasarkan peringkat akhir yang dihasilkan oleh metode Prometeo. 1.4 menurut penelitian bagi pelaku usaha jamu sebagai bahan pertimbangan dan panduan strategis berbasis data ilmiah dalam menentukan proses pemasaran yang paling efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik pasar lokal di Kota Balikpapan sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian modal.
Dua, ada bagi pemerintah Kota Balikpapan dapat menjadi bahan masukan atau referensi dalam menyusun program pembinaan, pelatihan digitalisasi, serta pemetaan potensi ekonomi kreatif bagi UMKM, khususnya para pengrajin dan pedagang jamu tradisional di wilayah Balikpapan dan sekitarnya. Tiga, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi ilmiah mengenai penerapan sistem pendukung keputusan metode Promete yang diimplementasikan pada sektor penentu strategi pemasaran produk tradisional. 4, bagi peneliti selanjutnya yang dapat referensi studi komparatif atau acuan pustaka bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa, baik dengan mengembangkan kriteria pemasaran yang baru maupun dengan metode Promete dengan materi SPK lainnya. Ini ada tinjauan pustaka dari saya ambil dari jurnal Setiawan DKK, Lestari Wijaya, Ramadan, dan H. Setiawan dan Wijaya. Judulnya Pemilihan Strategi Pemasaran Digital bagi Produk UMKM Makan Olahan, metodenya AHP dan Topsis. Hasilnya bioprofesional dan kemudahan pengelolaan menjadi kriteria utama penentu keberhasilan pemasaran. Kedua adalah Lestari Wijaya, formulasi materi Promete dan penentuan lokasi cabang baru usaha retail. Metode Promete akurat dalam proses multidimensi dan menghasilkan ranking alternatif yang stabil. Ramadan, analisis efektivitas saluran distribusi dan pemasaran jamu tradisional di area urban. Metode ini disebut kualitatif, terjadi pergeseran referensi konsumen urban dari saluran konvensional ke digital. 4. Hastawan Wijaya, analisis pemilihan strategi pemasaran produk herbal lokal. Metodenya AHP menunjukkan bahwa kriteria biaya dan jangkauan pasar adalah hal yang paling penting. Hasil akhir merekomendasikan strategi pemasaran gabungan, online dan offline sebagai pilihan terbaik. Ini ringkasannya tadi, landasan teori SPK, sistem pendukung keputusan atau decision support system merupakan suatu sistem berbasis komputer yang interaktif untuk membantu para pengambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model guna menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat semi struktur maupun tidak struktur. SPK bukan bertujuan untuk mengganti posisi penguji atau manajer, melainkan sebagai alat bantu, tool, untuk memperluas kapabilitas mereka dalam mengolah informasi secara objektif. Dalam implementasinya, SPK seringkali didominasikan dengan pendekatan multi kriteria decision making untuk memecah dilema pemilihan alternatif ketika didapatkan pada banyak kriteria yang saling bertentangan. Metode Promete. Inti dari metode Promete terletak pada penggunaan fungsional preference (PAB) untuk meletakkan deviasi atau selisih nilai alternatif ke dalam nilai indeks antara 0 hingga 1. Setelah nilai preferensi ditentukan, langkah-langkah selanjutnya menghitung nilai aliran data flow untuk setiap alternatif yang terdiri dari 3 tahap utama. Pertama adalah leaving flow, yang kedua entering flow, yang ketiga net flow. Konsep proses strategi pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan menginginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain. Dalam menentukan proses pemasaran, pelaku usaha harus mempertimbangkan efisiensi saluran distribusi pada era digitalisasi. Proses pemasaran terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu pemasaran konvensional, digital, dan hybrid. Karakteristik jamu merupakan minuman obat tradisional asli Indonesia yang diracik dari bahan-bahan alami berupa tumbuhan seperti rimpang, daun, kulit batang, dan buah. Kriteria dan skala penilaian multi kriteria dalam sistem pendukung keputusan metode Promete. Kriteria merupakan faktor ukuran atau standar yang digunakan sebagai dasar penilaian untuk mengevaluasi dan membandingkan setiap alternatif proses pemasaran. Kriteria dalam penilaian ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Pembuatan kriteria, setiap kriteria dalam pemrosesan pemilihan strategi pemasaran jamu tidak selalu memiliki tingkat kepentingan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan tahapan pembuatan kriteria untuk mencerminkan derajat kepentingan relatif dalam masing-masing faktor yang diuji terhadap tujuan akhir keputusan. Aturan tipe fungsi profesi Promete. Salah satu keunikan utama metode Promete dibandingkan metode SPK lainnya adalah adanya kewajiban untuk menentukan tipe fungsi preferensi pada masing-masing kriteria. Fungsi preferensi digunakan untuk menggambarkan intensitas batasan penyimpangan antara dua alternatif. Brent Zavikal menetapkan 6 tipe fungsi preferensi dasar dalam Promete, yaitu ada tipe 1, tipe 2, 3, 4, 5, dan 6. Kerangka pemikirannya, alur penelitian lokasi betul berikut: input permasalahan mitra atau UMKM, input lagi pengumpulan data variabel, lalu diproses analisis metode Promete,
Ada pembuatan kriteria, penerapan tipe fungsi preferensi, perhitungan aliran data, leaving flow, entering flow, baru perhitungan net flow. Outputnya maka hasil keputusannya. 3. Metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, kualitatif, dan pendekatan sistem pendukung keputusan. Kuantitatif diterapkan karena data penelitian berupa angka dari penilaian kuesioner dan data biaya operasional yang diolah secara matematis menggunakan Prometheus untuk menghasilkan urutan prioritas strategi pemasaran. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada posisi strategis Kota Balikpapan sebagai pusat ekonomi utama dan gerbang IKN, yang menciptakan karakteristik pasar urban yang dinamis bagi UMKM produk tradisional seperti jamu. Penelitian ini direncanakan pada bulan Juli, meliputi tahap pengumpulan data awal hingga analisis hasil akhir. Objek penelitiannya, objek dalam penelitian ini adalah toko dan depot jamu tradisional berskala usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang aktif beroperasi di Kilo 6, Kota Balikpapan. Fokus pengamanan diarahkan pada unit usaha yang berproduksi pemasaran jamu lokal secara mandiri seperti Kilo 6, seperti Kilo 6 Balikpapan. Pemilihan objek ini didasarkan pada urgensi kebutuhan para pemilik toko jamu tersebut dalam mengoptimalkan efisiensi biaya operasional dan memperluas jangkauan pasar mereka guna menghadapi persaingan dengan produk minuman herbal modern. Populasi dan sampel. Ada populasi dan penelitian ini adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah jamu tradisional yang aktif beroperasi di wilayah Kota Balikpapan. Berdasarkan data awal, populasi ini mencakup para perajin jamu rumahan seperti kelompok perajin jamu di Kilo 6 Balikpapan Utara serta memiliki toko retail jamu tradisional yang berada di Kilo 6 tersebut. Sampelnya ada 4, pemilik toko cuma 1, penjual 1, pembelinya ada 2, totalnya ada 4. Responden dipilih karena memiliki pengalaman dalam kegiatan budidaya padi hingga penilaian diberikan dianggap mampu mempresentasikan kondisi sebenarnya. Jenis sumber data. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner pada responden. Data primer untuk menentukan matriks keputusan. Data sekunder berasal dari pemilik toko, penjual toko, pembeli jamu, dan Google Scholar. Itu mencari referensi. Data sekunder digunakan untuk validasi variabel, kriteria, dan alternatif. Teknik pengumpulan data yang pertama ada observasi langsung. Observasi untuk mengunjungi lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi di UMKM tersebut. Wawancara. 3. Isi kuesioner. 4. Ada studi pustaka. Alur penelitiannya pertama mulai, kedua identifikasi dan perumusan masalah, observasi masalah toko jamu di Balikpapan, menentukan tujuan dan pemasaran. Ketiga, studi literatur, teori sistem pendukung keputusan, teori rumus algoritma Prometheus, teori strategi pemasaran produk herbal, ada perancangan variabel instrumen alternatif, kriteria biaya jangkauan dan loyalitas, pembuatan kuesioner skala penilaian, pengumpulan data, menyebar kuesioner, pengumpulan data primer untuk matriks dan bobot, pengolahan data, pembentukan matriks kebutuhan awal, perhitungan dan deviasi dan fungsi referensi, perhitungan leaving flow dan entry flow, lalu perhitungan net flow, analisis hasil, lalu kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Selesai. Metode analisis data. Data dilakukan menggunakan metode Prometheus dengan anggaran berikut: menentukan kriteria dan alternatif, menentukan bobot kepentingan kriteria, membentuk matriks keputusan, menghitung nilai deviasi, menentukan fungsi referensi, menghitung indeks preferensi multi kriteria, menghitung nilai aliran keluar, menghitung nilai aliran masuk, menghitung aliran bersih, melakukan perangkinan alternatif. Hasil penelitiannya, maka penelitian ini mengambil objek pada toko dan depot jamu tradisional berskala usaha mikro kecil UMKM yang aktif beroperasi wilayah geografis Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kota Balikpapan yang kini memegang peran strategis sebagai gerbang utama menuju IKN, mendorong pertumbuhan pasar-pasar urban yang sangat dinamis. Kondisi ini menuntut para pelaku usaha jamu lokal, baik perajin rumah maupun retail modern, untuk mampu beradaptasi dalam mengoptimalkan strategi penjualan mereka guna menghadapi penetrasi produk minuman herbal pabrikan berskala besar. Hasil survei penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner pada responden yang memiliki keterlibatan langsung dalam operasional maupun konsumsi pada usaha jamu tradisional. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, wewenang, dan pengalaman yang relevan dalam menentukan serta
Kemudian efektivitas mengikuti pemesanan sesuai diterapkan pada toko jamu. Ada pemilik toko jamu jumlahnya 1, presentasi 25%, penjual 1, presentasi 25%, pembelinya 2, presentasi 50%, jadi total 100%. Berdasarkan tabel, komposisi responden dalam penelitian ini melibatkan berbagai pihak yang sedang berkaitan dalam ekosistem bisnis jamu tradisional. Respon terdiri dari 1 orang pemilik toko 25%, 1 orang penjual 25%, 2 orang pembeli atau konsumen 50%. Hasil wawancaranya, pemasaran konvensionalnya memiliki kelebihan interaksi langsung dengan konsumen lebih kuat, memohon kepercayaan instan dan mudah diterapkan tanpa keahlian teknologi khusus. Kekurangannya jangkauan pasar yang sangat sempit, pada sekitar toko fisik saja. Pemasaran digital, jangkauan pasar sangat luas, mencakup seluruh wilayah perkotaan, biaya operasional, iklan relatif murah dan data. Kekurangannya memiliki pemahaman teknis media sosial dan gadget serta menghadapi persaingan konten yang sangat ketat di internet. Ini yang ketiga ada hybrid, menggabungkan keunggulan fisik dan digital, meningkatkan loyalitas konsumen lama sekaligus menjaring pasar baru secara online. Manajemen kekurangannya, manajemen operasional menjadi lebih rumit karena harus menimbangi fokus antara pelayanan langsung di toko dan pesanan online serta membutuhkan biaya total yang paling besar. Penentuan kriteria alternatif, fakta awal dan metode Prometheus yang berkumpul sebagai menggunakan metode Prometheus adalah menentukan variabel yang akan diuji. Berdasarkan hasil studi literatur dan observasi lapangan, pada sistem usaha jamu di Kota Balikpapan ditetapkan 3 alternatif proses pemasaran serta 4 kriteria penilaian. 4.1 alternatif penilaian ada pemasaran konvensional, digital, dan hybrid. Kriteria penilaiannya ada biaya operasional, jangkauan pasar, kemudahan pengelolaan, respon. Dan penjelasan kriteria penelitiannya ada biaya operasional, jangkauan pasar, kemudahan pengelolaan, dan respon juga. 4.6 perhitungan Promete. Nilai pada matriks keputusan awal ini diperoleh rata-rata penilaian kuesioner 4 respon 4 responden, 1 pemilik, 1 penjual, dan 2 pembeli menggunakan skala Likert 1-5 untuk kriteria benefit serta nilai estimasi real untuk kriteria cost. A konvensional, biayanya segini, jangkauannya, kemudahannya 4,5, loyalitasnya 4, digitalnya biayanya lebih rendah, jangkauannya lebih jauh, kemudahannya lebih agak susah. Kalau kita dapat teknologi, loyalitasnya 3,75. Hybrid biayanya lebih tinggi nih karena konvensional dan digital jadikan satu, maka tapi jangkauannya lebih luas dan kemudahannya lebih rendah, loyalitasnya lebih tinggi. Bobot kepentingan kriteria, bobot kepentingan itu berdasarkan tingkat prioritas kebutuhan operasional toko, jam tradisional dekat berapa dengan total normalisasi bobot senilai 1000. Bobot referensi kriterianya nih 1000 itu dapat dari jangkauan pasar, biaya operasional, respon, dan kemudahan pengelolaan. Bobotnya 0,300, 0,5, 2,5, 200, hasilnya 1000. Ranking pertamanya ada jangkauan pasar, biaya operasional, respon loyalitas, dan kemudahan pengelolaan. Analisis bobot kriteria hasil pembuatan menunjukkan bahwa jangkauan pasar menjadi faktor utama yang paling diprioritas oleh responden dengan bobot 0,300. Hal ini menandakan bahwa memperluas pemetaan konsumen di Kota Balikpapan menjadi target krusial untuk meningkatkan volume penjualan jamu tradisional. Biaya operasional berada di urutan kedua karena alokasi modal efisiensi sangat sensitivitas bagi kelangsungan usaha mikro selanjutnya loyalitas konsumen. Sementara kemudian pengelolaan C3 menjadi faktor pendukung operasional harian. Pembentukan fungsi preferensi tahap ini menghitung nilai perbandingan berpasangan antara alternatif sesuai dengan metode analisis digunakan fungsi preferensi tipe 1. Nilai bernilai 1 jika suatu alternatif lebih unggul dari pasangan tandingannya secara mutlak berdasarkan sifat kriteria dan bernilai 0 jika sebaliknya. Tabel 4 matriks nilai fungsi preferensi pasangan alternatif. Pasangan alternatif C1, C2, C3, C4. Ada perhitungan indeks multikriterianya. Nilai indeks preferensi multikriteria diperoleh dengan mengalihkan hasil fungsi preferensi pada tabel 4.6 dengan masing-masing bobot kriteria pada tabel perkembangan dengan rumus seperti ini. Perhitungannya, pemasaran konvensionalnya hasilnya 0,450, entering flow 0,50. Net flow-nya itu penjumlahan dari leaving flow kurangin entering flow, hasilnya net flow minus 100,
Pemasaran digital 0, hybrid 0,50 dan 0,450, hasilnya 0,100. Berdasarkan nilai net flow yang diperoleh pada tabel 4, salah ketik 4,11 didapatkan urutan prioritas sebagai kepuasan kumulatif strategi pemasaran jamu terus secara absolut sebagai berikut. Nah, yang hasil nilai net flow-nya pemasaran hybrid lah, ranking 1. Hasil pengujian metode Promet yang menunjukkan bahwa pemasaran hybrid berhasil mencapai peringkat pertama dengan net flow positif sebesar 0,100. Hal ini membuktikan bahwa strategi penggabungan antara toko fisik dan pemanfaatan media daring merupakan langkah yang paling direkomendasikan dan efisien untuk ekosistem usaha toko jamu di kota Balikpapan saat ini. Strategi gabungan ini unggul karena mampu menyimbangkan tingginya tingkat kepercayaan dan loyalitas pelanggan lokal lewat interaksi fisik sekaligus memperluas jangkauan pasar secara dinamis melalui jejaring digital. Oke, ini file Excel-nya, hitung perhitungannya. Ini hasil tadi living flow, entering flow. Ini net flow-nya hasilnya. Ranking 1, 2, 3. Yang ranking 1 di hybrid. Oke. Dokumentasinya ada di ini. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.